Pasca bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan berencana menuntut balik polisi yakni Polda Jawa Barat. Tuntutan ganti rugi yang akan dilayangkan pihak Peggy Setiawan berupa ganti rugi material dan imaterial. Ganti rugi material terkait pendapatan yang seharusnya bisa diterima Peggy Setiawan selama ia mendekam sebagai tahanan Polda selama 49 hari, juga pemulihan nama baik Peggy. Terkait ditangkapnya Peggy Setiawan ini kan, penyidik dalam jawabannya di pra-peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis ya forensik bahwa Peggy ini berbohong ya, kemudian cenderung melakukan tindak pidana kan, pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan nah ya, memantaskan agar Peggy ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Peggy ya, merasa malu baik Peggy maupun keluarganya merasa malu ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di pra-peradilan Peggy bukanlah tersangkanya, tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar, nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Sementara mengenai sosok Aib yang sempat menjadi saksi kunci melihat Peggy dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Menurut keluarga, Aib menghilang setelah kesaksiannya yang mengaku melihat Peggy Setiawan alias Peron di lokasi kejadian yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016. Peggy Setiawan pun mengaku tak pernah mengenal Aib yang menjadi saksi. Meski demikian, Peggy menyebut bahwa memang berteman dengan salah satu terpidana kasus Vina, yaitu Sudirman. Sudirman, dan selainnya saya tahu orang, tapi saya cuma kelas pintas. Sudirman pun karena saya dulu pernah sekolah bareng, jadi sudah mengenal, tapi tidak sama sekali tidak ikut main bareng, tidak, hanya sepintas itu. Berarti bergaul, berkomunikasi pun tidak pernah selama ini? Tidak, jadi hanya itu tegur sapa aja, misalkan saya sekolah kan dulu kan tegur sapa gitu aja. Kini Sukaisi bukan Novina berharap ayah Eki Ibtu Rudiana bisa muncul di publik dan mengungkapkan semua yang ia ketahui agar kasus ini bisa segera tuntas. Sukaisi pun merasa ada yang ditutup-tutupi Rudiana terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengenal ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya dari keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Ya, kayak janggal aja gitu. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban. Tapi kok yang berasa kayak kehilangan itu dari pihak keluarga kami aja. Publik pun kini menanti polisi dapat membuka secara terang kasus pembunuhan Vina dan Eki agar tak ada lagi kasus salah tangkap. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Peggy Setiawan akhirnya bebas dari status tersangkanya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy pun menuntut pihak polisian yang telah merugikan dirinya atas kasus ini. Lalu apa saja kerugian dan tuntutan yang dilayangkan Peggy? Lalu bagaimana seharusnya polisi bisa menuntaskan kasus ini? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio pagi hari ini. Ada Peggy Setiawan langsung yang saat ini sudah benar-benar menjadi warga negara Indonesia kembali ya. Warga negara biasa yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tapi sama sekali tidak terbukti. Lalu juga ada Ibu Sugianti Iriani, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ya Bu ya. Selamat pagi Bu Yanti. Dan melalui sambungan virtual ada Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Peggy dulu nih. Peggy, kalau kemarin saya sudah sempat nyimak ya, ada beberapa tuntutan gitu setelah Peggy bebas gitu ya, setelah dibebaskan statusnya sebagai tersangka. Ada kerugian material dan imaterial begitu kira-kira ya, Bu Yanti juga ya. Selain yang sudah dilayangkan tuntutan terhadap pihak kepolisian, ada tuntutan lain selama ini yang belum tersampaikan kira-kira ke publik, kepada polisi? Kalau saya pribadi sih menyerahkan semuanya pada kuasa hukum biar beliau yang bicara. Begitu ya. Tapi memang selama ini Peggy merasa ada kerugian yang diderita? Ya kalau misalnya kerugian itu paling ya misalkan waktu saya di dalam kan saya nggak bisa bekerja. Kalau misalkan di luar kan saya bekerja menghasilkan ya pundi-pundi rupiah buat bantu keluarga setiap minggu itu. Oke.
Peggy ini memang tulang punggung keluarga ya? Ya, Peggy anak pertama ya? anak pertama. Anak pertama dan menanggung 2 adik untuk sekolah begitu. Iya, benar. Jadi Peggy benar-benar bekerja dan dengan adanya Peggy sempat ditangkap kemarin, itu yang menjadi kerugian begitu kira-kira Ibu Yanti? Iya, betul. Yang ada tuntutan lain selain kerugian material yang akan disampaikan ke pihak kepolisian, Bu Yanti? Mungkin kalau kerugian itu disampaikan ke pengadilan kepada kita akan melakukan gugatan secara perdata untuk tuntutan ganti rugi, namun sepanjang ini masih dibicarakan di tim kami dan belum ada kesepakatan untuk kapan akan diajukannya gugatan tersebut. Mungkin kami juga akan sebagai tim kuasa hukum akan koordinasi lagi bersama keluarga apakah memang mau mengajukan tuntutan ganti rugi atau tidak. Oke. Saya juga ingin tanya sedikit ke belakang nih, Peggy, kalau selama waktu ditahan di Mapolda ya, di tahanan, pihak kepolisian berlaku baik terhadap Peggy? Iya, waktu awal-awal mau ada sih sedikit pukulan waktu pertama di ruang penyidikan siap. Tapi itu nggak seberapa, cuma pukulan kecil aja di. Kenapa pada saat itu ada kontak fisik dengan Peggy? Ya, apa alasan polisi? Mungkin aku kan tetap kekeh dalam pendirian aku bahwa aku memang tidak bersalah. Jadi mereka juga mungkin kekeh dalam pendirian mereka bahwa aku tidak bersalah. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi ada seperti dipaksa untuk mengaku bersalah begitu kira-kira? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi saya tidak merasakan itu karena saya sudah mengikhlaskan itu. Sudah mengikhlaskan begitu ya. Nah, kalau kondisi yang dialami Peggy seperti itu, apakah Peggy juga membayangkan bahwa kondisi-kondisi yang lain juga akan seperti itu? Maksud saya ada beberapa orang yang saat ini justru sudah putus begitu ya, sudah menjadi terpidana begitu. Apakah kira-kira punya kondisi yang sama kalau bayangan dari Peggy? Kalau menurut saya pribadi sih ya kemungkinan begitu. Tapi kan saya tidak tahu kondisi sampai itu sebenarnya. Oke, saya ke Pak Anton Carlian. Pak Anton, kalau apa yang dihadapi Peggy saat ini itu sudah kita sudah kita simak bersama ya dari kemarin. Setelah putusan dan Peggy akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Respons dari Anda sejauh ini bagaimana sebagai orang yang pernah memimpin kepolisian daerah di Jawa Barat, Pak Anton? Bagi saya, apapun juga keadilan harus ditegakkan. Karena walaupun bagaimana kan polisi ini penegak hukum. Dan kita harus hormati dan harus kita laksanakan tentang keputusan peradilan tersebut. Adapun misalkan dari pihak Kang Peggy dan keluarga, juga Bu Yanti yang selalu mendampingi, apabila memang sekarang mau rehabilitasi dan ganti kerugian, tolong pastikan kepada kepolisian agar surat SP3-nya itu, surat penghentian penyidikannya itu didapatkan. Karena di dalam pra-peradilan itu ganti kerugian dan rehabilitasi itu karena ada dasarnya itu penghentian penyidikan. Dan adapun apabila ini memang sudah jadi kesepakatan, mohon juga segera, karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, Bu Yanti juga tahu, nomor 11 tahun 85 itu waktunya itu hanya 14 hari setelah surat penghentian penyidikan. Ini jadi harus segera gitu kan dilakukan. Adapun mungkin kita ketahui bersama masalah ganti rugi itu diatur di dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP. Adapun rehabilitasi pasal 23 dan pasal 97. Nah, namun untuk besarnya kerugian material terutama itu kita ketahui bersama juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015, di mana kalau hanya penghentian penyidikan saja tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan kematian, dari 500.000 sampai 100 juta ganti kerugian dari negara. Namun apabila ada luka berat, nah itu dari 25 juta sampai 300 juta. Itu berdasarkan. Dan apabila
menimbulkan kematian itu 50 juta sampai 600 juta. Jadi saya selaku mantan Kapolda 2016-2017 sekali lagi mengucapkan selamat kepada Kang Peggy, dan saya atas nama pribadi juga mohon maaf atas perilaku ya mantan anak buah saya. Walaupun saya bukan mau mengelak, saat itu saya di ujungnya karena saya 16 Desember masuk jadi Kapolda ini. Sementara ini kan 31 Agustus, di mana tanggal 23 Desember baru P21. Namun walaupun begitu, saya tidak akan menghindar tanggung jawab saya selaku Kapolda itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya putusan pra peradilan itu betul-betul bisa memulihkan nama baik dan hak martabat Kang Peggy yang kemarin sudah mengalami musibah. Anggap saja ini sebagai satu ujian. Siapapun juga yang seorang akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya ketika uji sepahit-pahitnya. Mudah-mudahan ini juga jadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, khususnya kepolisian, dan juga bagi Kang Peggy semua. Ini bisa menjadikan juga sebuah pembelajaran. Yang penting bagaimana ke depan Kang Peggy mungkin bisa hidup yang layak. Dan insya Allah dengan musibah ini pasti Kang Peggy akan mendapat yang luar biasa. Baik, ya Pak Anton, doa yang sangat baik juga untuk Peggy begitu ya, ketika Anda sebagai Kapolda yang pernah menjabat di Jawa Barat periode 2016-2017. Tapi yang juga saya ingin tanyakan, pada saat itu Anda masih bersinggungan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki dan masih bergulir di proses menuju persidangan begitu Pak Anton. Yang jadi pertanyaan sekarang juga kan ada 3 orang yang masuk daftar pencarian orang. Salah satunya adalah Peggy alias Peron dan 2 orang lainnya. Di mana Peggy alias Peron yang dialamatkan sebelumnya ke Kang Peggy Setiawan ini ternyata tidak terbukti. Dan sekarang tuntutannya adalah tetap 3 orang yang masuk dalam DPO itu tetap bisa dicari oleh pihak kepolisian. Nah, pada saat Anda menjabat sebagai Kapolda pada saat itu, sebenarnya penetapan 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ini, tindak lanjut dari Polda Jawa Barat ketika itu seperti apa, Pak Anton? Terus terang saja saat itu kasus ini ya tidak menjadi satu atensi khusus. Karena sudah di ujung. Kenapa demikian, Pak Anton? Tidak menjadi atensi khusus? Kan di dalam sebuah perkara itu ada yang menjadi atensi khusus, ada yang tidak. Masalah tidak jadi atensi khusus kan dari ya pelaku-pelaku atau dari hal yang sebelumnya dari para penyidik itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus. Kenapa? Karena sudah mau P21 dan tidak menimbulkan riak seperti sekarang, sehingga tidak kan di dalam sertijab itu ada pelaporan. Nah, mana kasus yang menjadi atensi khusus dan mana yang tidak. Jadi mereka saat itu mungkin sudah puas dengan adanya P21 tersebut. Adapun masalah DPO itu sendiri, ini DPO memang harus dicari apapun juga. Anda sependapat ya bahwa DPO ini tetap harus dicari begitu ya? Ya harus dicari tetap. Kenapa? Karena ini sudah jadi keputusan pengadilan itu jadi poinnya. Tingkat pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung. Dan ini pun juga sudah bukan tanggung jawab satu institusi saja, tapi tanggung jawab criminal justice system. Makanya saya berkali-kali mengusulkan perlu adanya satu eksaminasi. Karena ini bukan hanya keputusan satu saja. Kalau misalkan ini hanya tindakan kepolisian, tapi mau tidak mau sekarang ini sudah jadi keputusan tiga criminal justice system. Eksaminasi itu kan kita ketahui sama juga, ada eksaminasi internal, ada eksaminasi publik. Tapi sekarang karena sudah menjadi sebuah perhatian publik yang luar biasa, bisa diajukan eksaminasi khusus. Apa eksaminasi itu? Untuk menguji bagaimana penuntutan jaksa, untuk menguji bagaimana prosedur keputusan
hakim itu bisa dievaluasi dan bisa analisa. Dan semuanya juga kan kita harus melalui satu processing penegakan hukum dan ranahnya ada di sana, termasuk untuk para penyidik pun juga perlu diadakan audit penyidikan atau audit investigasi. Sebagaimana dari awal saya pernah menyampaikan, tolong ini adakan audit investigasi agar kita bisa merekonstruksi ulang siapa sebetulnya tersangkanya. Ini yang harus sama-sama kita cermati. Karena kan salah satu permasalahan saksi ini saksi ini harus didalami, betul tidak. Bahkan saya berkali-kali mengatakan, apabila membuat sebuah kesaksian palsu akan diancam pasal 242 sumpah palsu yang ancaman hukumannya sendiri adalah 9 tahun. Dan itu pun juga apabila sudah dinyatakan di sidang pengadilan. Ini, jadi ya sekarang kita mau tidak mau kalau ingin merunut ya harus dilakukan processing sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Saya kembali ke Kang Peggy. Peggy kan yang buat Anda mendapatkan, ya kalau kata Pak Anton tadi musibah lah ya, kemarin itu Anda sempat dijadikan sebagai tersangka begitu. Ini kan atas kesaksian seseorang bernama Aep, ya Bu ya. Nah, yang saat ini justru keberadaan Aep itu malah belum tahu keberadaannya di mana. Kang Peggy sendiri ada respons tentang kesaksian Aep ini dan kondisi saat ini yang Aep yang tidak tahu di mana begitu. Ada tanggapan khusus? Ya menurut saya kenapa gitu kan heran. Aep itu kan waktu dulu waktu masih di dalam kan dia masih aktif, aktif keluar, sering aktif diwawancara. Tapi kenapa sekarang giliran saya udah keluar malah dia yang menghilang gitu? Apa alasannya gitu? Saya perlu pertanyakan itu aja. Anda juga bertanya-tanya. Iya bertanya-tanya gitu. Kenapa sampai menghilang? Iya menghilang. Dan Anda tidak kenal sama Aep ini? Sama sekali tidak kenal. Kalau dengan terpidana lain yang sekarang sudah dihukum, ada yang kenal? Mas Sudirman. Sudirman ya. Bagaimana Anda bisa mengenal Sudirman? Hubungannya apa? Karena beliau itu pernah sekolah bareng dengan saya waktu kelas 1 SD. Jadi, Anda melihat Sudirman bersalah dalam kasus ini? Saya kurang tahu karena saya tidak terlalu mengenal dia. Tidak terlalu mengenal tapi satu sekolah. Iya pernah dulu bareng. Dan hubungannya hanya teman sekolah yang dulu tidak dekat. Iya tidak dekat. Ini satu sekolah di Cirebon berarti? Iya SDN Mendakan 1. Di SD? Ya. Teman SD berarti? Teman SD. Nah, saya tanya Bu Yanti juga Bu, kalau gitu posisi Aep ini sekarang, gimana menurut Ibu? Kan yang pernah juga dalam tanda kutip menjerumuskan Peggy ke situasi seperti ini. Bagaimana Anda melihat ini? Seharusnya Aep muncul dan bertanggung jawab atas keterangan yang dia berikan karena banyak korban dari keterangan Aep tersebut. Para terpidana pun kuasa hukumnya sudah melaporkan Aep atas keterangan palsu tersebut dan kita pun menunggu Aep keluar dan mengatakan yang sebenarnya yang sejujurnya karena kasihan dari kelima terpidana itu saat ini juga mereka kan bukan pelakunya. Oh Anda meyakini bukan pelakunya? Saya yakin karena waktu kita BAP tambahan Peggy itu ada beberapa keterangan saksi dari Okta dan juga teman-temannya yang Teguh ya itu mengatakan bahwa mereka itu saat itu berada di rumah Papa Sren tidur dan mereka tidak tahu kejadian sampai pagi pun mereka masih lengkap gitu. Saya mendengar itu. Jadi Anda melihat kelima terpidana ini tidak bersalah karena ada kesaksian itu dari teman-teman yang lain. Nah, kalau begitu langkah yang dilakukan 5 terpidana kan belakangan saya dengar akan mengajukan PK ya. Iya, untuk betul, PK. Meninjau kembali status mereka sebagai terpidana. Sudah tepat langkah itu menurut Anda? Saya yakin itu adalah langkah yang tepat karena mereka kan sudah mengajukan banding kasasi dan mungkin langkah hukum yang terakhir memang harus melakukan PK. Mudah-mudahan mereka mendapatkan novum baru. Iya, ini yang saya berharap seperti itu. Dan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini kemarin, Kang Peggy ini kemarin waktu di Pengadilan Negeri Bandung ini juga menjadi bukti baru. Betul. Jadi alat bukti baru bahwa, yang mudah-mudahan bisa ini yang bisa membantu juga kemudian para terpidana yang sekarang sudah mendekam di penjara dan bahkan ada yang seumur hidup ininya. Nah itu kasihan karena ini hukumannya nggak main-main gitu kan seumur hidup. Kasihan juga kalau memang bukan pelakunya. Ya, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, ini kan ada
seseorang bernama Aep yang akhirnya menjerumuskan banyak orang masuk dalam lingkup pidana dan akhirnya sudah dipenjara. Nah, termasuk Peggy Setiawan yang kalau Peggy Setiawan ini akhirnya lolos karena memang bukan Peggy alias Peron yang dimaksud oleh polisi. Anda melihat sekarang Aep kalau posisi Aep ini tiba-tiba menghilang gitu. Anda melihatnya bagaimana? Polisi apakah sesulit itu mencari Aep atau harus ada keterangan baru dari Aep untuk harus ada kemunculan dari Aep untuk mempertanggungjawabkan pernyataan sebelumnya atau kesaksian sebelumnya, Pak Anton? Ya, memang setiap perbuatan kan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Apalagi ini menyangkut ya status orang lain. Dan dari awal juga saya menyatakan bahwa kesaksian itu adalah salah satu alat bukti yang paling rawan. Ya. Karena lidah tidak bertulang. Hari ini bisa A, besok bisa B. Itu yang paling bagus itu di dalam tindak pidana itu physical evidence, yaitu bukti-bukti mati, apalagi nanti dikuatkan dengan scientific investigation. Jadi di dalam hal ini, ya Polri harus merekonstruksi ulang. Jangan sampai kejadian seperti sekarang ini terulang kembali. Sama seperti pernah saya katakan, kenapa terjadi peristiwa Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta itu terjadi karena kesaksian juga. Saat itu Pak Sulaiman sebagai korban, ketika dibawa ke rumah sakit, sebelum meninggal itu ada waktu 1 jam berbicara kepada salah satu ustadz yang namanya itu Ustadz Sirajudin. Kalau saya mati, yang bertanggung jawab ini Sengkon dan Karta. Makanya ini adalah bagaimana tajamnya sebuah kesaksian. Dan di sini pun juga saya lihat di dalam berita acara, satu kesalahannya apa? Yang menyatakan bahwa Kang Peggy Peron itu Peggy Setiawan. Dan ini bukan hanya oleh Aep saja, ada 6 saksi. Sehingga di dalam hal ini kepolisian dari kesaksian ini bisa tersesat. Nah justru bukan hanya Aep, ada 6 saksi yang harus dikonfrontir, yang harus ditajamkan kembali. Oke. Bagaimana itu? Dan ini harus, kenapa? Karena sekarang sudah ada keputusan pra-peradilan. Semua kesaksian itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah mau tetap demikian atau harus dicabut, gitu kan? Nah ini pun juga ya harus betul-betul Polri mampu memberikan jawaban kepada publik, gitu. Karena ini sekarang sudah jadi pertanyaan publik, gitu kan. Ini jadi memang salah satu ini adalah tugas kepolisian kalau untuk mencari saksi-saksi. Dan saya harap juga kepada ya adik-adik saya yang sekarang bisa menghadirkan saksi Aep termasuk yang 6 orang tersebut. Ya. Ada Aep, ada Dede, kemudian ada termasuk Sudirman, Supriyanto, Singgi, Galang dan lain-lain. Ini pun juga sebuah kesaksian kalau di berita acara yang memberatkan Kang Peggy. Ya. Nah, sehingga di sini polisi pun juga merasa yakin gitu. Wah, ini benar. Nah, jangan sampai polisi pun juga ya dibelokkan oleh kesaksian-kesaksian yang nanti apakah benar atau tidak ya harus kita dalami bersama. Bagaimana prosesi ketika mereka menyebutkan Kang PS tersebut, Kang Peggy Setiawan. Kenapa sampai terjadi demikian? Apakah ada yang mengarahkan atau tidak? Nah semua ini harus direkonstruksi ulang. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan mudah-mudahan di sini pihak penyidik juga bisa memeriksa kembali saksi-saksi tersebut. Dan harus, karena ini sudah menjadi pertanyaan publik. Sehingga publik tidak bertanya-tanya, tidak makin curiga terhadap kinerja Polri dan penyidik. Oke. Nah ini saya juga tertarik Pak Anton ketika Anda tadi mengatakan atau mengungkap begitu ya. Mungkin ini baru ketahuan sekarang juga bahwa kasus Vina ini pada saat Anda melakukan sertijab dengan Kapolda sebelumnya begitu, ini tidak menjadi atensi sehingga tidak diestafetkan dengan menjadi atensi khusus gitu ya kasus ini. Saya tertarik dengan keterangan Anda yang tadi. Ada setelah berjalan ada ada keterangan khususkah dari Kapolda sebelumnya? Kalau saya tidak salah itu ada Pak Bambang Waskito ya Pak Anton ya, pada saat itu Kapolda sebelum Anda tidak ada komunikasi, tidak ada estafet dengan baik. Ada alasan khusus ketika
Sertijab, mengapa kasus Vina ini tidak menjadi atensi khusus? Karena Ya, melibatkan orang banyak begitu dan waktunya 8 tahun baru ramai lagi sekarang kan ini sangat harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Ya kalau masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya saya kurang paham. Artinya Tapi tidak ada ketika komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum, tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala, tapi ternyata kenyataannya di ujung-ujungnya menjadi demikian, ada satu kesalahan prosedur kalau memang ada kekeliruan. Makanya untuk mengetahui bagaimana kesalahan prosedur itu perlu dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Kalau saya memberikan Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan sendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus? Gitu kan. Tapi bagaimana dengan 3 DPO yang menjadi putusan pengadilan? Apakah Anda juga terus tetap berupaya? Atau karena memang itu tidak menjadi atensi khusus sehingga 3 DPO ini juga tidak menjadi atensi khusus untuk diprioritaskan dicari begitu Pak Anton? Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena kan di dalam keputusan Mahkamah Agung sudah jelas bagaimana peran Peron, bagaimana peran Andi, bagaimana peran Dani, itu sudah jelas. Ada peran-peran, otomatis kalau ada peran kan ada wujudnya, ada sosoknya, ada makhluknya, dan itu tetap harus dicari gitu kan. Dan tidak bisa juga mengatakan bahwa ini fiktif, tidak ada, harus betul-betul diupayakan secara maksimal. Saya setelah jeda nanti akan tanya juga ke Kang Peggy. Ini kan banyak tuntutan dari publik gitu, Kang Peggy, Bu Yanti, Pak Anton juga. Saya kemarin berbincang dengan beberapa analis kepolisian, lalu pakar hukum pidana begitu, bahwa sebenarnya kasus ini yang harus dikejar ujungnya adalah penangkapan 3 DPO yang dimaksud. Sampai saat ini belum tertangkap begitu. Bahkan sampai ada salah tangkap nih, Kang Peggy menjadi korban salah tangkap karena gara-gara 3 DPO ini nggak ketemu-ketemu gitu lah kasarnya begitu. Nah ada tuntutan bahwa kasus ini lebih baik dibuka kembali mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, lalu sampai ke persidangan begitu. Ini berentet. Meskipun Kang Peggy saat ini sudah tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus pembunuhan Vina ini, bersih namanya Kang Peggy ini bersih. Tapi setidaknya kan sudah menjadi atensi masyarakat. Nah kita sebagai masyarakat biasa juga punya atensi khusus akhirnya dengan kasus pembunuhan Vina. Saya akan tanya ke Kang Peggy, bagaimana pendapat Kang Peggy nanti setelah jeda jika kasus ini dibuka kembali dan melibatkan Mabes Polri di dalamnya untuk mengulang kembali perunutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi masih bersama Peggy Setiawan dan kuasa hukum Peggy, Ibu Yanti, dan ada Pak Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017. Saya ke Kang Peggy nih. Peggy, kalau melihat kondisi saat ini begitu ya, kan ada tuntutan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sebaiknya dibuka lagi untuk mencari siapa sebenarnya 3 orang DPO ini yang akhirnya mengakibatkan Peggy juga ditangkap, salah tangkap nih gitu loh. Ini 3 orang ini harus dipertanggungjawabkan, harus tetap dicari gitu. Nah ada usulan bahwa ini sebaiknya dibuka lagi penyidikan sampai sidang lagi gitu, melibatkan Mabes Polri dan penyidik-penyidik ataupun personel kepolisian yang saat itu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana kalau ini
akhirnya dibuka kembali menurut? Ya menurut saya itu sangat bagus sih. Jadi supaya semuanya jelas, supaya keadilan bisa tetap tegakkan itu aja. Jadi tetap mendukung untuk kasus ini dibuka seterang-terangnya. Mendukung sih. Mendukung. Bu Yanti, Anda juga sependapat dengan? Ya, saya sependapat tadi dengan Pak Anton bahwa itu harus dilakukan eksaminasi, kembalikan ke titik nol agar kalau memang ada motif pembunuhan di sana, kita harus cari 3 DPO itu, kan seperti itu. Namun kemarin pada saat kita pra-peradilan itu kan termohon mengatakan bahwa peristiwa hukum dari perkara ini adalah awalnya itu adalah pengeroyokan. Berarti kan itu pasalnya 170 ya, pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Itu kan pasalnya tidak masuk ke 340 kalau kita kemarin kaji di peristiwa hukum yang disampaikan oleh termohon. Dan termohon juga memang kemarin ada tindakan dari para pelaku Peron supaya Andika itu kan kalau memang dihapuskan, dipiktifkan peristiwa hukumnya nanti kan akan berubah. Makanya kabur kalau gitu ya? kabur ya, kalau memang benar itu adalah motifnya pembunuhan dan pemerkosaan ya memang harus dilakukan eksaminasi kembali ke titik nol agar perkara ini menjadi lebih terang dan siapa pelaku sebenarnya. Kalau ada tuntutan melibatkan atau diambil alih oleh Mabes Polri dari pusat, Anda juga sependapat dengan ini? Iya mungkin supaya lebih baik memang karena benar-benar masyarakat sudah tidak percaya dengan Polda Jabar, jadi mungkin memang gitu lebih ya? baik Jadi, diambil alih oleh Mabes Polri. Iya. Dan diawasi langsung. Ya mungkin saat ini memang masyarakat sudah sedang tidak percaya dengan Polda Jabar, lebih baik memang diambil alih. Karena peristiwa Peggy ini tadi kemarin ya, ada peristiwa Peggy yang dibilang salah tangkap akhirnya error in persona itu tadi, terbukti benar-benar ternyata Polda Jawa Barat melakukan error in persona, jadi akhirnya ada distrust, ya ada distrust dari publik agar penyelidikan ini dilanjutkan oleh Polda Jawa Barat. Tapi saya juga akan tanyakan ke Pak Anton kalau begitu. Memungkinkan tidak Pak Anton kalau memang ada tuntutan sebaiknya kasus ini dibuka dari awal, melibatkan personel kepolisian yang pada saat kejadian pembunuhan Vina itu melakukan penyidikan dan langsung diawasi atau di take over, diambil alih oleh Mabes Polri. Ini memungkinkan nggak secara secara mekanisme Pak Anton? Ya semua juga bisa mungkin terjadi karena memang ini sudah jadi pabaliut gitu kan. Jadi memang harus dirunut dari awal gitu kan. Bagaimana para penyidik pertama itu sampai memutuskan kenapa sampai ada 8 tersangka. Ini kan harus dirunut ini. Nah sekarang ini pun juga kan jadi pertanyaan. Nah masalah DPO juga ini kan dilematis. Sampai sekarang saja DPO ini dari 3 menjadi 1. Ini artinya kan ada keterangan yang berubah-ubah karena sudah 8 tahun. 8 tahun ini bukan hal yang sulit. Dan juga ini awalnya salah satu awal kesulitan penyidikan ini pertama kali itu dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan oleh Polri saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Mungkin ada yang dibuang ke sungai, kemana. Sehingga di sini ketika mengumpulkan alat bukti itu sudah tidak utuh. Walaupun cuma 4 hari, 27 sampai 31. Tapi tidak mungkin langsung tanggal 31 ini mendapatkan alat-alat bukti. Dan ketiga juga masalah apakah ini harus oleh Polda Jabar atau Mabes Polri, silakan. Itu adalah kewenangan daripada Polri. Dan hal itu bisa-bisa saja terjadi kalau di kepolisian. Kalau memang Polda Jabar mungkin saat ini kurang dipercaya, ya silakan diambil Mabes Polri. Tapi kalau mau diambil Polda Jabar juga harus berhasil. Kenapa? Untuk memulihkan trust. Biar masyarakat nanti percaya bahwa Polda Jabar pun juga mampu membuat sebuah penyidikan yang terang benderang dan tidak berat sebelah untuk tetap mewujudkan keadilan. Nah, sehingga mungkin di sini harus mampu karena Kang Peggy ini kan dipulihkan haknya dan juga harus dihentikan penyidikannya. Otomatis kalau lihat daripada keputusan pra-peradilan, Kang Peggy itu sendiri sudah keluar dari ranah tersangka yang ada di kasus yang sehingga otomatis kita harus mencari Peggy Peron yang sebenarnya itu siapa. Yang sudah kalau pra-peradilan yang sudah bukan Kang Peggy lagi. Karena Kang Peggy di sini ada keputusan harus dihentikan penyidikannya.
oleh hakim ini. Otomatis tidak boleh lagi menyentuhkan Peggy di sini. Kalau lihat klausul hukum di pra-peradilan, ya otomatis Polri harus mencari Peggy Peron ini sebetulnya siapa sih? Nah, ini adalah tantangan yang besar bagi Polda Jabar. Masalah apakah itu Bareskrim atau Polda Jabar kita serahkan saja kepada para pejabat Polri sekarang. Tapi saya juga sebetulnya setuju juga sih kalau Bareskrim, karena dengan Bareskrim dari pusat itu, begitu ya. Ya segala sesuatunya sudah lebih lengkap lah. Di sana ada dokter kehakiman, di sana ada forensik, ada inapis dan lain-lain, sehingga koordinasinya itu bisa lebih cepat begitu kan. Dan satu lagi bahwa bukti-bukti saintifik tadi yang physical evidence yang dimaksud oleh Pak Anton ini juga mungkin kalau di take over oleh Bareskrim, oleh Mabes Polri bisa muncul akhirnya begitu, yang selama ini tidak muncul akhirnya bisa muncul. Nah, yang diharapkan itu oleh publik, termasuk juga kalau memang sejak awal ternyata sudah salah prosedur, sudah salah penetapan, jangan-jangan 3 DPO ini yang dimaksud bukan orang yang itu begitu, ada orang lain yang sengaja disembunyikan tapi diubah begitu namanya menjadi 3 orang yang masuk dalam DPO. Ini bisa saja terjadi dan makanya harus diaudit. Harus diaudit, betul Pak Anton. Nah, sejak awal memang dirunut lagi sejak awal. Jadi dalam hal ini Pak Anton juga kalau saya tangkap sependapat dengan tuntutan publik ya Pak Antonnya untuk merunut kembali kasus ini dari awal dan diambil alih oleh pusat. Nah, ada satu lagi yang jadi pertanyaan publik. Ibtu Rudiana, ayah dari korban juga sebenarnya, korban Eki ya, yang saat ini justru belum muncul ke publik dan tidak tahu keberadaannya di mana, belum tahu hingga saat ini. Pada saat itu juga memberikan keterangan yang memberatkan lah, bisa dibilang memberatkan para terpidana, termasuk juga ada singgungan dengan Peggy juga pada saat itu. Peggy melihat Ibtu Rudiana sekarang tidak ada, bagaimana kalau melihat? Ya, saya juga kembali bingung, hampir kayak Ayub, saya juga bingung kenapa gitu, kenapa mereka, kenapa si bapak ini kan kenapa nggak muncul, sebenarnya kan anaknya kan meninggal gitu loh. Saya juga gimana rasanya misalkan ibaratnya ya contoh anak saya terus di kemudian hari anak saya juga meninggal itu, kenapa nggak diperjuangin gitu. Itu saya lebih gitu. Ya seharusnya memperjuangkan ya, seharusnya memperjuangkan, karena dalam posisi ini juga Bapak Ibtu Rudiana ini sebagai ayah korban gitu kurang lebih ya. Anda juga melihat begitu Bu Yanti, bahwa ketidakhadiran Ibtu Rudiana saat ini, hari-hari ini setelah Peggy divonis tidak bersalah begitu di dalam pra-peradilan, apa yang Anda lihat dari fenomena tidak adanya Pak Ibtu Rudiana ini? Ini kan peristiwa ini berasal dari adanya laporan. Iya, dari laporan dari Ibtu Rudiana. Seharusnya pelapor itu ya dimunculkan pada saat gelar perkara pun harusnya muncul, akan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia laporkan. Kalau perkara ini berawal dari adanya laporan, harusnya setiap orang yang ditetapkan untuk menjadi tersangka itu harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Iya. Kecuali memang tertangkap tangan, pada saat itu kan tidak tertangkap tangan ke 5 terpidana pun karena ada laporan dari Rudiana. Kenapa tidak dilakukan pemanggilan terhadap mereka untuk dilakukan klarifikasi dan bisa dipertemukan, dikomportir dengan pelapor seperti itu. Apakah betul laporan itu seperti ini dan mereka menyatakan apakah betul dari Rudiana ini begini, dan itu harus dikomportir seharusnya kalau memang itu ada laporan. Karena laporan awalnya ini dari Ibtu Rudiana begitu. Betul. Saya tanya juga ke Kang Peggy, pernah berkomunikasi dengan Pak Ibtu Rudiana sebelumnya? Sama sekali tidak pernah. Belum pernah ya? Sama sekali tidak. Dengan Bu Yanti juga belum pernah? Belum pernah, kita belum pernah. Harusnya kan pada saat gelar perkara itu kita bisa bertemu, tapi tidak pernah dipertemukan. Pada ini saya agak mundur sedikit ya, ketika Kang Peggy waktu itu dijerat begitu oleh polisi, ada upaya sebenarnya untuk menghubungi Ibtu Rudiana, Bu Yanti, pada saat itu? Kita hanya meminta kepada pihak penyidik untuk menghadirkan Ibtu Rudiana, termasuk pada saat peradilan pun kita meminta agar Ibtu Rudiana dihadirkan karena dia sebagai pelapor gitu, agar bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan di dalam BAP-nya. Tapi pada nyatanya tidak diindahkan. Tidak pernah dihadirkan. Pak Anton, Anda melihat posisi Ibtu Rudiana yang saat kejadian, ini sebenarnya ayah dari korban juga begitu ya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, dia memberikan laporan dan akhirnya kasus hukumnya berjalan, tapi setelah 8 tahun berselang ada yang menimpa Peggy Setiawan hari ini, tapi ternyata juga
tidak terbukti, dan sekarang tiba-tiba menghilang. Apa yang Anda lihat dari posisi Ibtu Rudiana saat ini, Pak Anton? Saya kira kalau Ibtu Rudiana ini tidak menghilang. Di samping banyak pertanyaan, kita pun juga harus apresiasi. Karena yang membuka awalnya kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan atau pengeroyokan ini adalah Ibtu Rudiana. Dan tentu saja kenapa sampai ada muncul 8 sampai 11 tersangka, Ibtu Rudiana pun juga pasti mendapatkan satu keterangan saksi. Nah, pada akhirnya ini kita harus kembali merekonstruksi keterangan saksi. Apa mungkin Ibtu Rudiana itu ujung-ujung tahu ini 8 A, B, C, D? Tentu saja ini berdasarkan keterangan saksi. Nah, keterangan saksi saat itu siapa yang kemudian dilaporkan kepada para penyidik Reskrim Nah, justru jangan sampai keterangan saksi ini malah menyesatkan. Nah, jadi tidak bisa kita pun juga terlalu menyalahkan Ibtu Rudiana. Karena mungkin saja Ibtu Rudiana ini korban dari keterangan saksi yang menyesatkan. Gimana pun juga kita ya harus menghargai beliau. Karena anak satu-satunya, coba kalau kita lihat dari runut peristiwanya itu istilahnya bukan dengan sangat sadis. Bahkan saat itu katanya, kenapa sampai ditarik oleh Polda Jabar? Karena dianggap para pelakunya itu sangat sadis dalam melakukan pembunuhan. Di samping hal-hal pertimbangan lain yang asalnya dari Polresta Cirebon dilimpahkan atau ditarik oleh Polda Jabar untuk menghindari reaksi-reaksi masyarakat saat itu. Jadi di sini status Pak Rudiana pun juga kita harus, kalau kita melihat teori kausalitas, pasti mendapatkan satu kesaksian yang memang meyakinkan beliau bahwa 11 orang itulah tersangkanya ini, karena tidak mungkin ujuk-ujuk gitu kan. Itu jadi tetap harus direkonstruksi kembali saksi awal tadi melalui audit penyidikan gitu. Artinya yang sudah kita bahas tadi, jika memang ada proses penyelidikan dan penyidikan ulang dari awal begitu ya, melibatkan Polri dari pusat Mabes Polri, posisi Ibtu Rudiana ini sangat penting karena sebagai pelapor awal dan juga tetap harus bisa digali lagi keterangannya, termasuk juga proses penyidikan dan penyelidikan oleh para anggota Polri yang pada saat kejadian kasus ini bergulir sedang bertugas, baik itu di Polres Cirebon lalu juga di Polda Jawa Barat. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Kang Peggy, saya tanya aktivitas sehari-hari nih ya, setelah terbebas dari apapun begitu ya, dari tuduhan apapun, sekarang Kang Peggy sudah menjadi warga negara biasa gitu. Apa yang akan Anda lakukan di hari-hari depan nanti? Ya, untuk hari-hari ke depan saat ini dulu khususnya saya ingin lebih kumpul lagi, lebih melepas rasa kangen lagi sih bersama keluarga, jadi bisa mengulang-ulang masa lalu yang sempat di dalam saya rasakan tidak pernah saya dapat di dalam itu. Saya sangat merindukan hal seperti ini dan alhamdulillah kemarin lusa kan saya udah keluar dan udah bisa kembali kumpul sampai saat ini, dan itu sangat luar biasa. Dan untuk kedepannya saya ingin kembali beraktivitas dan kembali ingin terus melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membagian keluarga. Sudah ada kerjaan lagi nih? Udah nunggu ya kayaknya kerjaan? Ya, ini alhamdulillah ada beberapa sih, kata si Bianti juga ada beberapa alhamdulillah. Tapi kalau misalkan saya serahkan lagi, kalau misalkan rezeki saya ada di bangunan ya saya lanjut ke bangunan, tapi misalkan ada rezeki yang lebih bagus ya insya Allah saya akan coba. Nanti akan berdomisili di Bandung apa di Cirebon? Kalau kemarin kan banyak kerja di Bandung, nanti akan di Cirebon apa di Bandung? Itu tergantung pekerjaan sih Pak. Kalau misalkan di kerjaan ada kerjaan yang, kalau misalkan di Cirebon ada kerjaan yang bagus atau misalkan yang cocok nyaman dengan saya ya saya ambil di Cirebon. Atau misalkan ada yang di Bandung ya di Bandung, atau misalkan ada di kota lain juga saya ambil gitu. Akan diambil juga, pokoknya menggapai cita-cita dimanapun akan dikejar gitu ya. Benar-benar. Cita-citanya apa sih Kang Peggy? Kalau kita boleh tahu sebenarnya Kang Peggy itu punya mimpi apa gitu loh? Mimpi yang paling pertama terbesit dalam hidup saya itu ada pembagian keluarga, saya melihat kedua orang tua saya hidup bahagia, melihat adik-adik saya tumbuh dewasa terus bisa menjadi anak-anak sukses lah. Jangan sampai kayak saya kan cuma lulusan SMP. Iya, jadi sederhana ya mimpi Kang Peggy, tapi sangat mulia untuk membahagiakan keluarga, karena ya itu yang kita tuju. Bahagia sudah cukup begitu ya, tidak usah muluk-muluk. Kalau untuk harapan terakhir untuk kasus ini, ada pesan-pesan terakhir untuk
mereka-mereka yang masih bergulat dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dan semoga masalah ini bisa tuntas sampai ketemu dalang di balik pelaku semua ini siapa sebenarnya, seperti apa, dan semoga korban juga bisa mendapatkan keadilan yang benar-benar gitu aja. Oke, Bu Yanti, ada pesan untuk semua yang masih bergulat dengan kasus ini? Ya, semoga kasus ini akan kebenaran akan menemukan jalannya, dan Polda Jabar kalau memang harus dilakukan penyidikan oleh Polda Jabar lebih berhati-hati lagi. Semoga ketiga DPO kalau yang memang itu adalah pembunuhan, motifnya pembunuhan, segera ditemukan. Terakhir Pak Anton, pesan Anda untuk junior-junior Anda mungkin yang saat ini masih berkutat dengan kasus pembunuhan Vina karena ada tuntutan tetap untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Bagaimana Pak Anton? Ya, jadikan pembelajaran tentang salah error persona ini, salah tangkap ini sebagai suatu pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat pahit. Karena apabila hal ini terjadi, saya ingat waktu itu jadi penyidik sebelum disumpah. Kalau salah tangkap itu pelanggaran HAM yang serius. Nah, kedua juga mohon dibentuk tim khusus. Ya. Tim khusus apakah di Barreskrim, di Polda Jabar yang betul-betul kuat. Sehingga tim ini terpadu, sehingga betul-betul bisa mengungkap masalah kasus Vina dan Eki ini. Dan tangkap pelaku yang sebenarnya. Ya. Yang ketiganya, agar pihak Polri responsif terhadap isu-isu. Jangan sampai isu ini dibiarkan terus. Ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, harus bisa segera diberikan keterangan kepada publik. Sehingga tidak menjadi sebuah isu-isu yang liar. Dan keempatnya ya, kita semua sama-sama berharap ya mudah-mudahan peristiwa ini bisa terang benderang, dan juga mudah-mudahan Kang Peggy juga bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Bahkan kalau menurut saya kayaknya ini mau jadi aktor nih, karena sudah banyak. Amin. Mudah-mudahan yang memilih Kang Peggy sekarang sudah jadi selebriti ini, sudah jadi public figure ini. Ini luar biasa kan, ini hikmah ya Kang Peggy ya. Hikmah. Mudah-mudahan aja, kita tidak tahu nasib orang itu, takdir itu sangat ya misterius gitu kan. Mudah-mudahan dengan ini Kang Peggy justru derajatnya makin meningkat. Amin. Itu dari saya mungkin. Oke, terima kasih Pak Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 juga telah berdiskusi bersama kami. Setidaknya juga kami juga di sini menjadi melihat ada sisi terang lain begitu ya dalam kasus ini yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pihak Polri yang saat ini masih bertugas untuk mengungkap sebenar-benarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan terlebih menjadi pembelajaran, betul kata Pak Anton tadi, agar kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terulang kembali. Mengingat masih sebenarnya ada beberapa pertanyaan publik yang mempertanyakan institusi Polri dalam melakukan penindakan, melakukan penyelidikan, penyidikan yang hingga saat ini masih mengundang tanda tanya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama, termasuk khususnya untuk Mabes Polri, dan terkhusus untuk Kang Peggy Setiawan, Ibu Yanti juga terima kasih telah hadir, menyempatkan hadir di sini. Sehat selalu ya Kang Peggy. Salam untuk keluarga di Cirebon. Nanti kita kapan-kapan main PS. Siap. Saya juga hobi main PS. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.